Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya kembali, Arif Eko Priyo Atmojo. Dalam video kali ini, kita akan belajar bagaimana cara untuk mengidentifikasi research gap. Ya. Harapannya dengan menemukan research gap, kita dapat merancang suatu penelitian yang memiliki novelty. Nah, di sini saya mengambil contoh topik penelitian yaitu mengenai IDLE atau Informal Digital Learning of English. Nah, di sini saya mencoba memanfaatkan sebuah artikel berjenis scoping review ya, yang mana memang karakter dari artikel scoping review ini memang fungsinya adalah untuk mereview artikel-artikel jurnal pada suatu topik yang spesifik. Tetapi biasanya topik ini belum terlalu lama begitu ya, mungkin masih 5 tahunan terakhir ini ya, tren atau hot, atau 10 tahun terakhir baru tren atau hot begitu ya. Sehingga scoping review ini lebih untuk memetakan, untuk merencanakan roadmap ke depan bahwa dalam topik ini itu hal-hal yang masih belum diteliti gitu ya, itu adalah mengenai apa saja begitu. Kita langsung lihat saja contohnya. Untuk dapat menemukan atau mengidentifikasi research gap atau gap penelitian, kita memang sebaiknya mereview banyak artikel jurnal ya. Minimal sekali itu 10 ya. Minimal sekali 10 artikel jurnal yang merupakan penelitian empiris ya. Artinya ada data primernya, itu minimal 10 artikel jurnal. Nah, lebih baik lagi kalau lebih banyak, misalkan sampai 20 artikel jurnal atau bahkan 30 artikel jurnal gitu. Nah, di sini kita membuat matriks ya, yang berisikan di sini ada, kita lihat ada nama penulis, tahun terbit artikel jurnal tersebut, lalu ada tujuan penelitian ya, purpose of the study, lalu ada kolom theoretical framework ya, atau teori yang digunakan, framework teorinya. Lalu ada research design. Research design ini ya, di sini dituliskan ada ini ya, metodenya, mixed method, kualitatif. Kemudian data analysis ya. Data analisisnya, lalu ada major findings ya, temuan utamanya seperti apa, dan juga location atau lokasi penelitian. Lokasi di sini tentu saja menunjukkan konteks ya. Kalau dalam pendidikan juga konteks itu bisa dibedakan menjadi misalkan sekolah formal atau pendidikan informal, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, pendidikan tinggi atau perguruan tinggi, dan sebagainya. Nah, coba kita lihat di sini ada sebuah artikel yang ditulis oleh Perez tahun 2011. Tujuan penelitiannya adalah identifies affordances and constraints of EFL MOL for Japanese college students. Mengidentifikasi affordance dan juga hambatan-hambatan pada mobile assisted language learning, pada ya tentu saja bahasa Inggris untuk bahasa Inggris sebagai bahasa asing untuk mahasiswa di kampus Jepang ya, para mahasiswa di kampus Jepang. Berarti ini tentu saja location-nya di Jepang ya. Ini dituliskan di sini di Asia. Lalu theoretical framework-nya di sini dituliskan did not specify gitu ya. Berarti tidak dijelaskan begitu. Tidak dispesifikkan. Lalu research design di sini dia mengatakan analyze different resources, contohnya podcast, music, and website used by 38 EFL learners. Berarti partisipannya ada 38 EFL learners, Japanese EFL learners. Kemudian the author has surveyed and interviewed the participants ya. Karena ada kata survey di sini pasti dia menggunakan instrumen berupa kuesioner ya.
dan juga interview the participants. Berarti ini mixed methods ya, dengan metode campuran gitu. Metode campuran di sini. Kemudian analisis datanya did not specify juga ya. Tidak dijelaskan secara eksplisit, tidak dijelaskan secara eksplisit. Lalu major findings-nya, temuan utamanya yaitu setelah menggunakan mobile assisted language learning, sebagian besar mahasiswa who were skeptical, yang skeptis ya. Skeptis itu ya kayak ya acuh tak acuh begitu ya. About MOL embrace the use of mobile devices for language learning ya. Jadi ya lebih peduli, lebih mau pakai gitu ya mobile device untuk pembelajaran bahasa mereka daripada sebelumnya itu masih skeptis begitu. Lalu kita ambil contoh satu lagi. Coba kita ke sini, ke Cole tahun 2016. Tujuan penelitiannya adalah dia mengeksplorasi ya, bagaimana pembelajaran bahasa Inggris informal secara online should be considered in the everyday lives of people. Ya. Seharusnya dipertimbangkan dalam kehidupan sehari-hari oleh ya orang-orang saat ini, orang-orang kontemporer saat ini, khususnya melalui ini recent digital technologies, teknologi digital terkini. Theoretical framework-nya tidak dispesifikan, lalu research design-nya review article of a book. Oh, ternyata ini cuma sebatas review artikel ya. Artikel berjenis review dalam hal mereview sebuah buku. Bukunya judulnya ini, Online Informal Learning of English. Ini kajian non-empiris ya. Sehingga data analisisnya juga did not specify. Oke, coba kita cari yang ada empirical datanya. Coba ke bawah, Isbell tahun 2018 menginvestigasi bagaimana pembelajaran informal online dapat berkontribusi kepada L1 bahasa pertama dan juga L2 bahasa kedua, dalam konteks ini Inggris, bahasa Inggris, in Korean language users ya, pada pengguna bahasa Korea. Nah, ini theoretical framework yang digunakan adalah activity theory. Kemudian research design-nya kept record of the observation of a Reddit forum. Kemudian chat room and administered an open-ended questionnaire. Ya, jadi ini berupa ya observasi ya, rekaman observasi begitu ya. Artinya artefak observasi dari sebuah forum online ini, Reddit forum, kemudian chat room juga. Dan juga si peneliti melaksanakan open-ended questionnaire ya. Open-ended questionnaire. Jadi ya, kuesioner tapi yang open-ended, jawaban terbuka, bukan berupa skala Likert. Bukan berupa skala ya. Nah, ini metodenya kualitatif ya, karena tadi kan artefak observasi pada forum online dan juga chat room itu kan tentu saja nanti datanya berupa percakapan atau kata-kata, berupa skrip ya. Sehingga ini memang penelitian kualitatif. Lalu data analisisnya menggunakan thematic analysis. Kemudian temuan utamanya adalah most participants learned English L2 as the target language. Korean L1 remained secondary as a target language for practice in the investigated spaces. Ya, itu temuan utamanya. Dan ini dilaksanakan di Amerika Utara. Nah, dengan cara membuat matriks dari artikel-artikel jurnal seperti ini ya, minimal sekali 10 lah. Ya, dengan mengetahui penulis-penulisnya, tahun terbitnya, tujuan penelitiannya apa, ya, tujuan penelitiannya apa, kemudian theoretical framework-nya apa, research design-nya
bagaimana ya research design di sini ya mencakup metode tadi ya. Di sini disebutkan metode penelitiannya apakah kualitatif, kuantitatif atau mixed method, jumlah partisipannya berapa gitu ya, instrumen yang digunakan apa ya, alat. Kalau dalam kuantitatif kita namakan instrumen ya, tapi kalau dalam kualitatif ya tadi kita ketika mengambil data itu kan tentu ada ini ya, ada medianya ya, misalkan melalui wawancara atau open-ended questionnaire ya, atau diary atau jurnal begitu. Itu kita cari tahu semua, kita identifikasi semua ya. Lalu analisis datanya bagaimana menggunakan thematic analysis atau apa yang lainnya. Kalau dalam kuantitatif itu biasanya ada correlation analysis atau linear regression analysis dan sebagainya. Kemudian tentu saja kita juga harus mengidentifikasi temuan utamanya, major findings-nya ya. Di sini, dan juga tidak kalah penting adalah lokasi penelitian dan juga konteks penelitiannya. Ini dilakukan di negara mana, di kota mana, begitu, di kota mana. Kemudian partisipannya tadi apakah siswa SD, SMP atau SMA atau siswa pendidikan tinggi, mahasiswa di pendidikan tinggi, di institusi pendidikan tinggi atau di kampus dan seterusnya. Dengan membuat matriks seperti ini tentu saja kita dapat menemukan, dapat mengidentifikasi ya gap pada topik penelitian ini ya. Pada topik penelitian misalkan ini topik IDLE, Informal Digital Learning of English ya. Misalkan oh ternyata kok di kawasan Timur Tengah belum banyak atau masih sedikit atau hampir belum ada begitu penelitian dengan topik IDLE begitu misalnya. Atau kita mau menggunakan sebuah teknik pengumpulan data yang baru. Di sini belum ada yang menggunakan teknik photo voice misalkan, ya. Atau misalkan menggunakan teknik analisis data yang belum pernah dilakukan sebelumnya ya, misalkan interpretative phenomenological analysis begitu. Sehingga gap penelitian ini bisa dalam banyak hal ya, bisa dalam hal lokasi, konteks, kemudian dalam hal analisis data, dalam hal research design, dalam hal theoretical framework dan sebagainya. Oke, sehingga penelitian kita tidak sekedar mengulang atau merepetisi secara persis apa yang sudah diteliti sebelumnya, sehingga terwujudlah suatu novelty atau kebaharuan dalam penelitian kita. Baik, saya rasa cukup sekian. Terima kasih atas atensinya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.